Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video pembelajaran bersama Himadiktika ini, kita akan belajar matematika kelas 8 tentang materi peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita gak akan pernah lepas dari namanya matematika. Mau itu memasak, belajar, belanja, sampai bermain. Tapi, kalian sadar gak sih, matematika yang kita terapkan ini berasal dari materi apa ya? Apakah aljabar? Apakah himpunan? Nah, karena kita akan membahas tentang peluang, kira-kira bagaimana materi dan pengaplikasiannya ya? Oleh karena itu, yuk disimak baik-baik. Kali ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ruang sampel, yang kedua peluang, yang ketiga frekuensi harapan, dan yang keempat adalah kejadian peluang majemuk. Pertama, kita akan membahas tentang ruang sampel. Sebelum itu, kalian tahu gak sih peluang itu apa? Nah, peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam peluang, tentunya kita melakukan percobaan untuk memperoleh hasil tertentu. Contoh percobaannya seperti melempar dadu, melempar uang koin, mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu, dan lain sebagainya. Dalam materi peluang ini, ada beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu ada ruang sampel, ada titik sampel, dan ada kejadian. Pertama, ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ruang sampel disimbolkan dengan S besar. Yang kedua, ada titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Titik sampel disimbolkan dengan N kali S besar. Sedangkan yang ketiga ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel dari hasil percobaan yang diinginkan. Nah, ruang sampel ini dapat ditentukan dengan berbagai cara nih teman-teman. Yang pertama, diagram pohon, yang kedua diagram tabel. Dalam diagram pohon dan tabel ini sama-sama melakukan percobaan dengan melempar dua logam yang mempunyai dua sisi, yaitu angka yang dilambangkan dengan A besar dan gambar yang dilambangkan dengan G besar. Ketika menyelesaikan dengan diagram pohon, kita akan menuliskan terlebih dahulu uang logam pertama memiliki sisi angka dan gambar. Lalu kita memberi garis seperti akar pohon. Ketika uang logam pertama kemungkinan menghasilkan angka, lalu uang logam kedua juga memiliki kemungkinan sisi angka dan gambar, sehingga menghasilkan kemungkinan angka-angka dan angka gambar. Lalu jika logam pertama kemungkinan menghasilkan gambar, nah yang uang logam kedua juga memiliki sisi angka dan gambar, sehingga hasil kemungkinan terjadi adalah gambar, angka, dan gambar-gambar. Jadi ruang sampel dari pelemparan dua buah koin, ya uang ini adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, titik sampelnya itu ada 4. Nah, yang kedua ini ada tabel nih teman-teman. Caranya sama, hanya saja menggunakan tabel untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk kolom yang pertama, itu diisi dengan uang logam yang pertama, yaitu dengan angka dan gambar. Untuk baris yang atas, itu untuk logam kedua, yaitu ada sisi angka dan sisi gambar. Nah, ketika uang logam pertama memiliki sisi angka, maka akan kemungkinan logam kedua akan juga memiliki sisi angka. Nah, jika logam pertama ini memiliki sisi A, maka logam kedua juga memiliki sisi kemungkinan gambar. Jadi memiliki kemungkinan angka dan gambar. Jika logam yang pertama memiliki kemungkinan gambar, nah untuk logam keduanya juga bisa menghasilkan angka maupun gambar. Jadi memiliki ruang sampel, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kesimpulannya, ruang sampel dari pelemparan dua koin uang ini adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu titik sampelnya itu ada 4 teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh nih teman-teman. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, kejadian muncul mata dadu bilangan prima adalah... Nah, kita langsung aja nih ya ke pembahasannya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau dadu memiliki 6 sisi. Jadi, dadu itu mempunyai ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga titik sampel dadu yaitu ada 6. Lalu yang ditanyakan yaitu kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Sebelumnya kita harus tahu nih bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1, dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, angka 1 itu bukan bilangan prima. Nah, jadi bilangan prima dari 1 sampai 6 yaitu ada 2, 3, dan 5. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang suatu kejadian adalah nilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peluang ini bisa didapat dengan cara perhitungan atau teoritik dan data hasil percobaan atau empirik. Yang pertama yaitu frekuensi relatif. Peluang empirik disebut juga frekuensi relatif. Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Rumus frekuensi relatif yaitu FRA sama dengan NA per NP, dengan FRA sama dengan frekuensi relatif dan NA sama dengan banyak kejadian A, dan NP sama dengan banyak percobaan. Dengan contoh soal yaitu pada pelemparan mata uang sebanyak 5 kali, muncul angka sebanyak 2 kali. Maka berapakah frekuensi relatifnya? Pembahasannya yaitu misal A adalah mata uang, maka banyak kejadian adalah 2 dan banyak percobaannya adalah 5. Maka kita masukkan rumus frekuensi relatifnya yaitu FRA sama dengan NA per NP sama dengan 2 per 5. Yang kedua yaitu peluang teoritik. Peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan. Peluang teoritik biasanya cukup ditulis dengan peluang saja. Rumus peluang teoritik yaitu PA sama dengan NA sama dengan banyak kejadian A, dan NS sama dengan banyak anggota ruang sampel. Dengan contoh soal, sebuah dadu dilemparkan sekali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4 adalah... Pembahasannya yaitu mata dadu memiliki sampel sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan titik sampelnya NS sama dengan 6. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 4, maka A sama dengan 5 dan 6. Maka NA sama dengan 2. PA sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Jadi peluang muncul mata dadu lebih dari 4 adalah 1 per 3. 3. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya pada suatu percobaan dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian. Jadi pada frekuensi harapan yaitu menghitung berapa peluang pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan, atau bisa juga disebut sebagai uji eksperimen. Adapun rumus frekuensi harapan yaitu FH sama dengan PA dikali N, dengan keterangan FH yaitu frekuensi harapan, P yaitu peluang, A yaitu kejadian A atau hanya lambang suatu kejadian, N yaitu banyaknya suatu percobaan. Di sini terdapat contoh soalnya yaitu pada pelemparan 3 mata uang logam yang dilakukan dengan tempo waktu yang sama, tentukan berapa peluang munculnya paling sedikit satu angka dari pelemparan uang logam itu. Jadi pembahasannya, jika melakukan percobaan melemparkan 3 mata uang logam yang mempunyai 2 sisi yaitu angka dan gambar, lalu kita membuat diagram pohonnya. Uang logam yang pertama memiliki sisi angka dan juga gambar, lalu kita membuat garis-garis seperti akar pohonnya. Ketika uang logam ini memiliki sisi angka, maka terdapat kemungkinan uang logam yang kedua ada sisi angka dan juga ada sisi gambar. Jika uang logam kemungkinan mengeluarkan sisi gambar, uang logam yang kedua juga memiliki kemungkinan memiliki sisi angka dan gambar juga, sama seperti uang logam yang kedua.
pada uang logam yang ketiga juga sama. Jadi ketika uang logam dilemparkan secara bersamaan itu akan menghasilkan 8 kemungkinan, yaitu angka-angka-angka, angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Berarti titik sampel atau NS-nya itu ada 8. Lalu kita misalkan kejadian munculnya paling sedikit satu angka yaitu A. Untuk peluang paling sedikit satu angka yaitu gambar-gambar gambar, sehingga NA-nya itu ada 1. Di sini kita sudah mengetahui NS-nya itu ada 8 dan NA-nya itu ada 1. Lalu masukkan ke dalam rumus PAC sama dengan NAC per NS sama dengan 1/8. Lalu kita mencari PA dengan rumus PA sama dengan 1 dikurang PAC sama dengan 1 dikurang 1/8 karena PAC-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu menghasilkan 7/8. Jadi peluang munculnya paling sedikit satu angka dari pelemparan uang logam adalah 7/8. Materi selanjutnya yaitu tentang kejadian peluang majemuk. Yang pertama yaitu ada kejadian saling lepas, di mana kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi bersamaan atau tidak beririsan. Kita bisa menggunakan rumus yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Contoh soalnya yaitu pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Maka bisa kita selesaikan dengan A-nya yaitu kejadian muncul dadu berjumlah 6, maka A sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Maka jumlah dari A sama dengan 5. Sedangkan yang B-nya yaitu kejadian muncul dadu berjumlah 11, maka B-nya sama dengan 5,6 dan 6,5. Dan jumlahnya dari NB-nya yaitu 2. Selanjutnya yaitu jumlah semestanya sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Maka PA sama dengan 5/36 dan PB-nya yaitu 2/36. Jadi PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 5/36 ditambah 2/36. Maka hasilnya yaitu 7/36. Yang kedua yaitu ada kejadian tidak saling lepas, di mana ketika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersamaan atau beririsan. Maka rumusnya yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Contoh soalnya yaitu 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah dan muncul mata dadu lebih dari 5 untuk mata dadu berwarna biru. Maka dapat kita selesaikan yaitu A sama dengan kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4 dan B sama dengan kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Maka NA-nya sama dengan 12, NB-nya kita ketahui yaitu 6, dan NA irisan B sama dengan 2. Maka N semestanya yaitu 36. Selanjutnya kita dapatkan yaitu PA sama dengan 12/36, PB sama dengan 6/36, PA irisan B sama dengan 2/36. Maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya yaitu PA gabungan B sama dengan 12/36 ditambah 6/36 dikurang 2/36 sama dengan 16/36 sama dengan 4/9. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas yaitu ketika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Maka dirumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B.
Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pada contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Mari kita bahas. Kita misalkan A ini kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Diingat bahwa dadu memiliki 6 sisi, sehingga bilangan primanya yaitu 2, 3, dan 5. Maka NA atau jumlah A-nya ini sama dengan 3. Lalu untuk peluang A-nya ini kita dapat mencarinya dengan rumus NA per NS, di mana NA-nya tadi kita dapatkan 3 dan NS-nya ini sama dengan 6. 6 dari banyaknya sisi pada dadu. Lalu, kita misalkan juga B ini yaitu kejadian muncul sisi angka pada koin. Ingat bahwasanya koin ini memiliki 2 sisi, yaitu angka dan garuda. Karena di sini yang dimintanya sisi angka, maka jumlahnya ini sama dengan 1. Untuk peluang B, itu sama dengan 1/2. Setelah peluang A dan peluang B kita dapatkan, mari kita masukkan ke dalam rumus, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A tadi kita dapatkan 3/6, dikali peluang B-nya kita dapatkan tadi 1/2. Maka hasilnya yaitu 3/12. Jadi, peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin adalah 3/12. Yang keempat, peluang bersyarat. Kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Misalkan terdapat 2 kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi terlebih dahulu. Untuk menentukan besar peluangnya, di sini kita gunakan peluang B kejadian bersyarat A sama dengan peluang B dan A dibagi dengan peluang A. Untuk lebih memahaminya, kita bahas contoh soal di sini. Pada suatu pemilihan ketua organisasi, terdapat 14 calon, dengan 8 calon laki-laki dan 6 calon perempuan. Di antara 8 calon laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing, dan di antara 6 calon perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat tabel terlebih dahulu dengan calon ketua laki-laki dan perempuan. Yang masuk ranking ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Yang tidak masuk ranking ada 3 laki-laki dan 2 perempuan, dengan jumlah calon laki-laki adalah 8, calon perempuan adalah 6, dan calon seluruh ketuanya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 14. Kita misalkan A adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar, dan B adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Banyaknya A adalah 9, banyaknya B adalah 8, banyaknya B dan A adalah 5. Peluang B kejadian bersyarat A sama dengan peluang B dan A dibagi dengan peluang A. Lalu untuk peluang B dan A, karena banyaknya B dan A adalah 5 dan banyaknya seluruh calon ketua adalah 14, maka peluang B dan A sama dengan 5/14. Lalu untuk peluang A sama dengan 9/14. Jadi di sini 5/14 dibagi dengan 9/14 sama dengan 5/14 dikali 14/9 sama dengan 5/9. Jadi peluang yang terpilih laki-laki dan masuk ranking 10 besar adalah 5/9. Nah, jadi bagaimana nih adik-adik? Apakah sudah paham tentang materi peluangnya? Yang pasti kita jadi lebih tahu ya apa itu peluang, ruang sampel, sampai pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang kurang jelas dan masih kurang paham tentang materi peluang, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya.
Sekian dan terima kasih banyak. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama video pembelajaran. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Semangat belajar adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.